Cerita horor, Ruangan di Atas, LOTN, Bagian 1. Awal masa baru saat musim hujan mulai datang. Saya dan keluarga pindah ke rumah tua yang diwarisi dari kakek saya di desa pedalaman Jawa Tengah. Rumah itu luas dengan 3 lantai, tapi bagian paling atas loteng yang diubah jadi ruangan kecil selalu terkunci rapat. Ibu saya berkata bahwa ruangan itu tidak boleh dibuka karena penuh dengan barang lama yang bisa berbahaya. Tapi ayah saya berpikir berbeda. Dia ingin membersihkannya untuk dibuat kamar tambahan. Karena saudara perempuan saya, Lila, akan pulang dari kuliah di kota. Malam pertama tinggal di sana, saya merasa ada yang berbeda. Angin yang masuk melalui celah-celah jendela loteng mengeluarkan suara seperti tangisan lembut. Lila yang baru datang 2 hari kemudian juga merasakannya. "Kakak, kok aku merasa ada yang melihat kita dari atas ya?" ujarnya saat kita sedang makan malam. Ayah hanya tersenyum dan bilang itu cuma rasa baru saja pindah rumah. Beberapa hari kemudian, saya menemukan kunci tua berwarna kehitaman di laci meja kerja kakek saya yang sudah jarang digunakan. Ada tulisan kecil di gagang kunci. "Jangan buka jika kamu tidak siap menghadapi yang tersembunyi." Tapi rasa penasaran saya terlalu besar. Saya menyembunyikan kunci itu dari keluarga. Bagian 2, pembukaan ruangan pada malam hari, hujan lebat. Ketika ayah dan ibu pergi ke acara arisan desa, saya memutuskan untuk membuka ruangan itu. Bersama Lila, kita naik tangga kayu yang berderak setiap langkah. Pintu loteng sangat berat. Dan saat saya memasukkan kunci, ada suara seperti teriakan rendah yang terdengar dari dalam. Setelah pintu terbuka, bau tanah basah dan sesuatu yang sudah membusuk menyengat hidung. Kami menyalakan senter, dan cahaya itu menerangi ruangan yang penuh dengan barang-barang tua. Lemari kayu, meja kecil, beberapa lukisan tanpa bingkai, dan sebuah kasur kecil yang masih bertutup kain putih keruh. Di dinding depan, ada sebuah cermin besar dengan bingkai kayu ukir yang indah. Saat saya mendekatinya, saya melihat bayangan seseorang berdiri di belakang saya. Bukan Lila, tapi sosok wanita mengenakan kebaya merah tua dengan rambut panjang yang menjuntai ke depan. Saya bilang, "Jangan buka." Suara lembut tapi menusuk terdengar dari belakang saya. Saya berbalik, tapi tidak ada orang kecuali Lila yang sudah ketakutan membeku di tempat. Bagian 3. Mulai terjadi hal aneh sejak malam itu. Kejadian aneh mulai sering terjadi. Lila mengatakan bahwa dia sering melihat bayangan wanita itu berjalan di koridor pada malam hari. Suara nyanyi anak kecil terdengar dari arah loteng, meskipun tidak ada anak di rumah. Satu malam, saya terbangun karena suara mengetuk kayu di pintu kamar saya. Saat membukanya, saya melihat gadis kecil sekitar 7 tahun mengenakan baju putih, berdiri dengan wajah yang penuh dengan air mata. "Tante, tolong bantu ibu saya. Dia sedang sakit parah," ujarnya dengan suara meratap. Saat saya hendak mendekatinya, dia menghilang seperti kabut. Keesokan paginya, saya menemukan foto lama di laci lemari di loteng. Di foto itu, ada wanita mengenakan kebaya merah tua yang sama dengan yang saya lihat di cermin, berdiri bersama gadis kecil yang sama dengan yang muncul di kamar saya. Di belakang foto tertulis, "Ibu Sri dan anaknya Rena Unovi Oituseci." Saya bertanya pada nenek yang tinggal di desa tentang mereka. Nenek saya langsung menjadi serius dan berkata, "Itu istri dan anak dari pamannya yang sudah meninggal. Mereka dikabarkan hilang saat banjir besar tahun 1987, tapi tubuh mereka tidak pernah ditemukan." Katanya, mereka masih menunggu seseorang untuk membimbing mereka pergi. Bagian 4. Klimaks pada malam yang sangat hujan. Listrik di rumah padam total. Saya dan Lila duduk di ruang tamu dengan lilin sebagai sumber cahaya. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari arah tangga loteng. Suara itu semakin dekat, hingga akhirnya ada orang mengetuk pintu ruang tamu. Aku sudah menunggu lama. Suara wanita itu terdengar dari luar. Pintu perlahan terbuka sendirian, dan sosok wanita kebaya merah tua muncul. Kali ini wajahnya terlihat jelas, matanya merah
karena menangis. Dan di belakangnya ada gadis kecil yang menutup wajahnya dengan tangannya. Saat banjir datang, aku dan Rina sedang di ruangan itu. Pintu terkunci dari luar, karena orang yang tak suka padaku mengunci aku di sana. Aku tidak bisa keluar, dan Rina mati di pelukanku. Ujarnya dengan suara penuh dendam. Kamu membuka pintu itu, jadi kamu harus membayar dengan membawa kami keluar dari sini. Sosoknya mulai mendekat, dan tangannya yang dingin seperti es mulai meraih Lila. Saya mencoba menghalangi, tapi tubuh saya tidak bisa bergerak. Saat tangan wanita itu hampir menyentuh Lila, suara ayah terdengar dari luar rumah. Siapa ada di sana? Pada saat itu wanita itu dan anaknya menghilang dengan cepat. Hanya menyisakan bau tanah basah dan suara tangisan yang memudar perlahan. Bagian 5. Penutup keesokan. Paginya, ayah dan ibu mendengar cerita kami dan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan ruangan itu. Kami mengundang dukun desa untuk melakukan upacara, agar roh mereka bisa tenang dan pergi ke tempat yang seharusnya. Pintu loteng kembali terkunci, dan saya menyembunyikan kunci itu di tempat yang sangat aman. Sampai sekarang, kadangkala saya masih mendengar suara nyanyi lembut dari atas, tapi tidak lagi menakutkan seolah mereka hanya mengatakan terima kasih. Beberapa bulan kemudian, pekerja yang sedang membersihkan saluran air hujan menemukan 2 tubuh bersarang di bawah lantai loteng, tepat di belakang tempat kasur kecil itu berada. Mereka dikuburkan dengan baik di pemakaman desa, dan sejak itu tidak ada lagi kejadian aneh di rumah kami. Namun setiap kali musim hujan datang dan hujan deras menyiram atap, saya selalu merasa mereka masih ada di sana hanya saja. Sekarang mereka sudah tenang.